حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Saudaraku jamaah musabbat al-mubarak, semoga Allah memberkahi kita semua. Kalau lihat judulnya ini keren Pak, ya, musabbat al-mubarak, musabbat yang diberkahi. Kalau orang diberkahi umurnya, maka umurnya itu isinya manfaat dan manfaat. Kalau harta diberkahi, hartanya halal dan digunakan untuk perkara yang dicintai dan diridhoi Allah. Jika keluarganya diberkahi, maka keluarga itu isinya kebaikan semua. Anak istri semuanya sibuk pengen taat kepada Allah, berlomba-lomba untuk ingin dekat kepada Allah. Makanya Bapak hadirin sekalian, jangan bosan minta agar dijadikan hamba yang diberkahi. Maka bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bebas Pak, ya. Jadi kalau bahasa kita sendiri nih, misalnya pengen kita dijadikan orang yang diberkahi, misalnya Allahumma ja'alni mubarakan aynama kuntu. Ya Allah, jadikan aku orang yang diberkahi di mana saja berada. Kita main celok di warung, enggak ngutil barang orang. Makan mungkin 7.500, ngasih duit 10.000 kembali kan? Harus 2.000? Tadi kembali 92.500. Rezeki apa yang ujian tuh? Wah, benar ada diberkahi. Beli 7.500 ngasih 10.000, kembalinya 92.500. Itu bukan diberkahi Pak, namanya ujian. Orang diberkahi bilang yang punya warung, Pak, Bu, ini kembaliannya lebih. Emang berapa yang duitnya 10.000, yang kembali kan 2.500. Ente ngaji di mana sih? Di Mubarok, nah Masya Allah ya, Mubarok langsung naik gitu. Tapi kalau misalnya kemarin sekitar 2.500, cabut langsung alhamdulillah rezeki. Yang punya warung yang bilang sudah duit 10.000, kembali bulan 2.500. Aku ngaji di mana tuh orang? Ngaji di Mubarok, nggak jujur amat. Nah, jelek lagi yang Mubarok. Makanya nama Mubarok itu, Masya Allah. Ya berdoa, kita pengen keluarga kita diberkahi, kita minta kepada Allah. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan keluargaku ahlan mubarak, mubarakan, atau ahlan mubariki, aynama kunna, jadikan kami keluarga yang diberkahi di mana kami berada. Maka alhamdulillah, para ulama hadis itu sering kalau lagi ceramah ini, barakallahu fikum, semoga kalian diberkati. Selalu mendoakan begitu supaya ilmunya barokah. Kalau ilmu barokah itu yang diambil ilmu yang terkenal sunnah, diamalin mencari wajah Allah sehingga apa? Menjadi sebab dari surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang diberkahi, hafalannya banyak, misalnya jadwal kajiannya banyak, tapi cuma apa? Nato ya, cuma ngomong doang. Akhirnya apa? Takutnya masuk orang yang di hari kiamat nanti digunting lidahnya. Siapa tuh umat Rasulullah yang digunting lidahnya? Mereka yang cuma ngajakin orang ke surga, dia sendiri malah ngerjain perkara yang menjauhkan dirinya dari api neraka. Nah, mudah-mudahan jamaah di sini, kita semua, keluarga kita semua, masyarakat kita termasuk yang diberkahi Allah. Amin. Yang diberkahi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tentu tak lupa, hendaklah kita sering memperbanyak sholawat dan salam untuk Rasul
minta apa gitu. Akhirnya apa? Nggak jadi, dia banyakin sholawat aja lah, memperbanyak sholawat. Jadi kalau orang memperbanyak sholawat sebagaimana yang Nabi ajarkan, maka Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang ia inginkan. Ya. Jadi seringlah kita memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kalau satu lafaz yang paling pendek seperti disebutkan oleh Imam An-Nasai dalam sunatnya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sholawat yang pendek yang Nabi ajarkan lafaznya kepada kita. Jadi kita hendaklah sering-sering memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Hadirin, seandainya di luar Al-Mubarak ini, di luar musola ini, api berkobar, siapa yang senggol api itu lumer, ada yang mau buat? Enggak. Ya kalau bisa kita tenda sini Pak ya. Seandainya di luar Al-Mubarak ini, api semua, kesenggol lumer, saya yakin yang di luar itu pada lari kemari semua. Ya, nggak perlu diumumin ada kajian, enggak, ada langsung buru-buru ngibrit ke kemari. Buang api semua, nggak ada yang mau keluar. Kenapa? Resiko kena api lumer. Nah, ada Allah. Udah pada nggak ketakutan di luar api, tiba-tiba yang berwenang di sini, yang ucapannya, perintahnya patuhi, nggak boleh dilanggar, bilang dari setiap show ini hanya satu yang boleh di sini, sisanya silakan keluar. Kira-kira apa yang terjadi? Kita berantem sama yang ada di sini supaya tetap dimati. Betul. Ya, misalnya di sini ada 100 orang, berarti kan 300 orang nih. Diumumin dari setiap 100 orang 99 silakan keluar, satu tetap di tempat. Kira-kira apa yang terjadi? Berantem Pak. Ya, Bapak punya jurusan apa berarti Pak? Pasti berantem itu. Mempertahankan tempat, jangan sampai dikeluarin api berkobar. Udah kebayang belum? Udah ya? Serem Pak ya? Serem banget ya. Sama Pak kayak di kantor, misalnya tiba-tiba dapat bocoran dan setiap unit kerja 75 PHK, satu yang dipertahankan. Kira-kira gaduh nggak? Gaduh. Nah, hadirin Allah, ada peristiwa lebih besar dari apa yang saya umpamakan tadi. Ada satu peristiwa nanti di yaumul kiamat yang mirip seperti ini, tapi lebih dahsyat. Kenapa? Kalau di sini kita bisa berantem, mempertahankan tempat, pokoknya yang jagoan ya pasti menang, sisanya pada masuk keluar musola, menemui api, mendapatkan apa? Resiko terbakar. Nah, nanti kita akan mengalami suatu peristiwa besar yang lebih dahsyat dari apa yang tadi diumpamakan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Bapak hadirin sekalian, pernah dengar nama Abu Hurairah? Asik kan nama Abu Hurairah? Pernah dengar ya? Nama sebenarnya siapa itu? Nama siapa Abu Hurairah? Itu yang mau berlaku. Ya. Nah, Abu Hurairah nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi. Panggilannya adalah Abu Hurairah. Kalau kita rajin baca hadis Rasulullah, nama Abu Hurairah ini udah nggak asing lagi. Kalau kita mendengar nama Abu Hurairah, paling tidak terinspirasi dua peristiwa.
Peristiwa pertama nih paling tidak ya, banyak peristiwanya. Peristiwa pertama, Abu Hurairah nangis 2 kali di hadapan Nabi. Oke, disebutkan oleh Imam Muslim dan kitab Sahih. Ya, dia sudah mendapatkan hidayah Islam. Dia ajak ibunya. Ya, Islam ini adalah karunia Allah. Ya, Allah berikan dunia ini untuk yang Allah cintai dan tidak. Tapi Allah berikan agama ini, iman ini untuk yang Allah cintai saja. Maka alhamdulillah Pak, kita nggak pernah ketemu Nabi kita, nggak pernah hidup di zaman kontak istilahnya, nggak pernah melihat wajah Nabi kita, nggak pernah bertemu dengan beliau, apalagi punya hubungan kekerabatan. Ada yang punya hubungan kekerabatan langsung dengan beliau, ada yang menjadi juriah beliau di sini. Ada? Kita juriah siapa? Nabi Adam. Ya. Kita keturunan Nabi Adam. Bayangkan, ada di masa Nabi punya hubungan kerabat dengan beliau, tapi tidak Allah pilih, tidak Allah cintai sehingga dia tidak menjadi muslim. Sedangkan kita alhamdulillah tinggal di Tanabang, jauh dari Mekah berapa kilo? Banyak lah pokoknya ya. Kalau naik pesawat 9 jam itu. Dari sini ya, dari Karet ya, King Abdul Aziz itu 9 jam. Bagi bapak-bapak yang sudah pernah ini ya ngerasain itu 9 jam. Saya nggak berasa, kalau tidur, kalau tidur nggak berasa. 9 jam. Nah, rahimahullah, kita nggak pernah satu Nabi dikasih Islam, nggak pernah minta. Ada pernah minta jadi orang Islam? Enggak. Kenapa? Karena karunia Allah kepada kita. Nah, Abu Hurairah merasakan karunia itu, dia sampaikan kepada ibunya, ibu yang melahirkannya. Dia ingin agar ibunya menjadi muslimah. Terangin tuh ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang didapati Abu Hurairah? Ibunya malah maki-maki Nabi. Hingga Abu Hurairah menangis di hadapan Nabi. Lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mengajak ibuku, namun dia malah mengucapkan kalimat yang tidak baik tentang dirimu. Nabi nangis. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, berdoalah untuk kebaikanku. Berdoalah untukku. Maka Rasulullah mengucapkan kalimat yang pendek tapi luar biasa hasilnya. Apa dia? Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada ibundanya Abu Hurairah. Mendengar doa Nabi, girang rasanya Abu Hurairah, buru-buru dia pulang. Ternyata sampai di rumah, ibunya teriak dari dalam, lagi mandi. Wahai Abu Hurairah, berhentilah di tempatmu, aku sedang mandi, aku sudah masuk Islam. Masya Allah. Balik lagi Abu Hurairah nangis. Nangis pertama tadi nangis apa? Sedih. Kenapa? Karena ngajak ibunya, malah ibunya nyaci maki Nabi, didoain sama Nabi. Balik lagi, ternyata ibunya dapat hidayah. Lafaznya pendek, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Jalannya juga pendek antara doa yang Nabi ucapkan dengan apa yang terjadi yang menimpa ibunya berupa hidayah. Sehingga Abu Hurairah datang lagi. Sekarang apa? Nangis gembira, bukan nangis sedih. Kalau yang pertama nangis sedih, nangis. Ya Rasulullah, berbahagialah, doa dikabulkan. Ibu telah masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah minta tambahan, ya Rasulullah, doakanlah agar hamba-hamba yang beriman, orang-orang beriman, ketika mendengar Abu Hurairah dan ibunya disebut, jadikan mereka mencintai kami dan jadikan kami mencintai orang-orang beriman. Maka tidaklah disebut nama Abu Hurairah kecuali orang-orang beriman hatinya bahagia, padahal tidak pernah ketemu. Katanya bapak-bapak dari hati itu, ketika mendengar Abu Hurairah ada rasa bahagia atau siapa itu disebut Abu Hurairah? Nah, kalau yang pertama, maka kita termasuk orang yang didoakan kebaikan. Berarti kita masuk orang-orang mukmin. Tapi kalau kita benci dengan Abu Hurairah atau sahabat Nabi lainnya, maka para ulama sunnah dan akidahnya apa? Minta iman, termasuk iman
mencintai para sahabat, mencintai kaum Ansor, mencintai kaum Muhajirin, mencintai kaum Ansor, mencintai para sahabat, mencintai Ahlul Bait, mencintai Ummahatul Mukminin dan seterusnya. Nah, kisah ini menginspirasi apa? Kalau kita mendengar nama Abu Hurairah, menginspirasi bahwasanya yang namanya doa meminta kepada Allah, meski lafaznya pendek, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu adalah amalan yang bermanfaat, tidak sia-sia. Maka bapak-bapak harus sekalian, apapun keinginan kita, minta kepada Allah. Apapun keinginan kita, sepanjang keinginan itu tidak menyelisih syariat. Apa yang syariat? Banyak. Misalnya permintaan jadi nabi. Ada nggak yang pengen jadi nabi di sini? Ya. Dikabulkan tidak? Kufur iya. Saya bosan jadi orang, pengen jadi nabi aja. Jangan. Alhamdulillah, idza tamanna ahadukum falyastakbir. Fa innahu yas'alu rabbahu azza wa jalla. Siapa di antara kalian menginginkan sesuatu, maka sering-seringlah, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Bayangkan alhamdulillah, ketika Nabi mau perang Badar, melihat sahabatnya ada yang nggak pakai sendal, melihat sahabatnya ada yang nggak pakai baju, melihat sahabatnya ada yang kelaparan. Apa yang dilakukan? Ya Allah, mereka lapar, maka kenyangkan mereka. Ya Allah, mereka tidak beralas kaki, berikan kendaraan untuk mereka. Ya Allah, mereka bertelanjang, tidak berpakaian, bertelanjang dada, berpakaian tidak sempurna, maka berikan pakaian. Allah pun itu aja. Pulang perang Badar, sahabat pakai onta, ada pakai sendal, ada yang berpakaian kenyang dan seterusnya. Nah, kita kadang-kadang lagi makan enak-enak nih, tiba-tiba Pak, kasihan Pak, ada pengemis. Apa yang kita lakukan tuh? Kadang ngasih kagak cemberut, dasar tuh males pengemis. Kenapa kita tidak berikan? Kita doain. Kalau bisa ajak makan. Ya tuh, banyak makan, kita lagi susah. Kita ajak makan nih. Kita dakwah ini. Pak, saya nggak bisa ngasih makan tiap hari nih. Cuma kalau Bapak amalin, mudah-mudahan nasi Bapak berubah. Apa itu? Banyak doa. Bapak kayak susah, pengen jadi orang selamanya. Jangan, Pak. Masa selama-lamanya minta. Ya. Karena orang minta-minta bukan karena dia memiliki kebutuhan yang mendesak, tapi karena profesi. Nah, orang-orang yang kayak gini nanti di akhirat nyakal-nyakal mukanya tuh, gopeng-gopeng, tuh copot-copot ke daging mukanya. Alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah. Apapun yang keinginan kita, berdoa kepada Allah. Oh, jadi orang kaya jangan tanggung-tanggung minta. Ya Allah, berikan aku kekayaan tanpa mengorbankan satupun ajaran yang telah sampai kepadaku. Kan ada orang dapat kekayaan mengorbankan agama ya, Pak ya. Kalau kita kan harusnya apa? Korbankan kekayaan kita untuk apa? Kemudian agama kita. Kita lihat saudara kita yang susah, jangan sampai dia minta-minta baru kita kasih. Kita keliling, oh dia orangnya susah, catat aja dulu sendiri, pelan-pelan dibawa itu. Ya karena apa yang kita belanjakan itu adalah itulah harta kita, yang dompet kita, yang di bank, yang di bawah bantal, di bawah kasur, tempat tidur, itu harta apa? Harta waris. Kalau kita mati, semua harta yang kita simpan itu akan dibagikan kepada ahli warisnya, seperti dipotong utang, dipotong biaya pemakaman, pengurusan jenazah. Jadi yang kita belanjakan itu seperti orang yang kita kajian nih, dibeliin air, ini Masya Allah sedekah, jangan salah. Karena apa kita suruh beliin air? Jangan berpikir begitu kita bakal mati. Karena apa? Kita butuh banyak amal yang menyelamatkan kita, memuliakan kita dari penghinaan nanti di obat. Ya, jadi itu inspirasi pertama menunjukkan apa? Kalau kita dengar nama Abu Hurairah, pentingnya kedudukan dan kemuliaan doa. Jadi apapun kebutuhan kita, Bapak sekalian, berdoalah. Jangan sampai kita ini sudah dekat ke apa?
lubang kubur, masuk masjid nggak tahu doanya, masuk kamar mandi masih numpang-numpang. Masih ada ya kita ya masuk kamar mandi numpang-numpang, anak bapak mau pipis. Ini jangan dianggap remeh hampir sekali. Lebih baik kita nyicilin. Bangun tidur bacanya apa, mau tidur mau bacanya apa, masuk masjid keluar masjid apa doanya. Itu semua bermanfaat untuk apa keselamatan kita. Inspirasi kedua adalah Abu Hurairah pernah berdiri di depan para pedagang di Madinah. Mungkin bapak-bapak yang pernah umroh masih ada tuh pojokan-pojokan di, kalau ada salah utara Madinah atau selatannya ya, itu masih ada pedagang tradisional. Ya, kalau selatan ya kan. Kalau kita datang tuh apa? Karena udah bisa bahasa Indonesia Pak, banyak ya. Silakan. Coklat gitu ya, pedagang gitu. Kita kadang cuma nyobain doang, beli kagak. Ya, satu pedagang satu atau sekilo itu udah makan. Nah, Abu Hurairah bilang sama pedagang di waktu duha, alangkah loyonya kalian, alangkah lemahnya kalian. Tuh di masjid tuh lagi ada pembagian warisan Nabi. Kenapa kalian masih di sini? Langsung para pedagang, karena yang namanya dagang kayak carinya untung mulu ya. Dan kami masih ada pembagian warisan, langsung cabut dari dagangannya ditinggal, langsung masuk masjid. Abu Hurairah diam nungguin. Beberapa lama kemudian mereka keluar. Apa yang kamu dapatkan di sana? Nggak ada tuh pembagian warisan. Dan apa yang kamu dapatkan? Di sana ada orang lagi sholat, ada orang baca Quran, ada orang yang ngajus ilmu. Maka apa kata Abu Hurairah? Celaka kalian. Itulah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pemajlis ilmu. Kayak kita ini lagi bagi warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih semangat membangun warisan bapak kita. Kita punya emak, punya bapak, punya nyak, punya babe, namanya banyak, sumpahin mati dulu. Apa nih babe kita mati ya? Sampai di lampu ada kejadian ya, dibunuh satu keluarga untuk menguasai harta tersebut. Nah, ada mendengar nama Abu Hurairah ini menginspirasi kita bahwasanya menghadiri majelis ilmu, mengambil ilmu, ini berarti kita mengambil warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi kita nggak mewariskan dinar dan dirham? Tidak. Nabi kita mewariskan ilmu. Apa itu? Apa yang sesuai dengan agama beliau yang beliau jurus dengannya, agar kita selamat dunia maupun akhirat. Nah, itu minimal ada dua inspirasi itu. Inspirasi tentang indahnya atau keutamaan doa, yang kedua menyemangati kita untuk menuntut ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna awwala man yud'a yaumal qiyamati Adam fatara'a dzurriyyatuhu. Manusia yang pertama kali dipanggil di hari kiamat adalah Adam. Sehingga Pak, anak cucunya, keturunannya saling mencari-cari, yang mana sih orangnya Adam itu? Mana sih bapak kita? Fayuqal hada abukum Adam. Lalu disebutkan, ini bapak kalian Adam. Dari ketika orang satu dari ya, manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulin semua di padang mahsyar. Ketika dikatakan ya bahwasanya Adam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Semua penduduk ada masyarakat, yaitu manusia yang sudah dikumpulkan dari awal sampai akhir itu bertanya-tanya, maka dikatakan ada abukum Adam, inilah Adam bapak kalian. Bayakun, maka Adam menyaut, labbaik wa
ya, wa luzuman li ta'atik, dan senantiasa siap untuk taat kepadamu. Itu labbaik. Makanya kalau orang haji mau umroh, talbiyahnya gimana? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda la syarika lak. Itu artinya apa? Siap taat. Nah, ada mengatakan apa? Labbaik berarti apa? Aku siap taat dan senantiasa memenuhi panggilanmu dan siap taat kepadamu. Wasa'daik, apa sa'daik itu? Maksudnya adalah asqini sa'dan ba'da. Ya Allah, bahagiakan aku, selalu berikan aku kebahagiaan. Kenapa kebahagiaan itu? Dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Bapak hadis sekalian sholat, melakukan kebaikan, gak bahagia, ini dipertanyakan. Seorang mukmin itu ketika mentaati Allah, bahagia hatinya. Bahagia apa? Kan ada yang bener jebram sih ajan hati. Ya, baru orang muadzin udah siap dimikah itu kan diterletung. Hadirin rahmatullah, orang mukmin itu senang karena kita ini sedang menanti. Ada dua penantian itu. Seorang muslim itu sedang menanti dua perkara. Apa tuh? Menanti waktu sholat dan menanti waktu disolatin. Coba kaum muslimin banyak sekali yang belum hafal waktu nyolatin jenazah. Padahal apa? Ketika doa kita itu kabulkan, jenazah ini insya Allah akan selamat. Tapi kalau enggak, ya. Kemudian apa? Fayaqul, setelah Adam menyatakan labbaik wa sa'daik, fayaqul, Allah mengatakan akhrij ba'sa jahannama min dzurriyyatik. Keluarkan ba'sa jahannam. Ba'sa jahannam itu adalah para ahli hadis menyebutnya, kalau bahasa kita itu utusan jahannam. Dalam riwayat lain ba'sunar, utusan neraka. Apa itu utusan jahannam atau utusan neraka? Orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka. Ya. Kata Allah kepada Adam, akhrij ba'sa jahannama min dzurriyyatik. Wahai Adam, keluarkan utusan jahannam dari keturunanmu. Kayak tadi tuh Pak, tiba-tiba diumumin. Ya, dari 100 orang ini satu yang di sini 99 silakan keluar bersolat. Entar keluar api. Ada yang mau nggak tuh? Berantem di sini. Tapi di Allah tahu gimana, kita nggak bisa. Ada diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrij ba'sa jahannam min dzurriyyatik. Keluarkan, pisahkan utusan jahannam, orang-orang yang akan masuk ke dalam jahannam. Fayaqul, maka Adam bertanya kepada Allah, ya Rabb, wahai Rabbku, kam ukhrij, berapa banyak yang harus aku keluarkan dari keturunanku menjadi penghuni jahannam? Maksudnya penghuni neraka yang abadi. Karena nanti ada penghuni yang sementara, karena dosa-dosanya di dunia tidak diampuni Allah, tidak dimaafkan oleh Allah, maka muslim ini mendapatkan siksa kubur atau siksa neraka dan tidak kekal. Kemudian Allah mengatakan, akhrij min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in, keluarkan dari keturunanmu dari setiap 100 orang 99 masuk neraka. Jadi dari 100 orang keturunan Nabi Adam, kita semua ini 99 masuk neraka. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari juga, ya, min kulli alfin, dari setiap 1000 orang 999 masuk neraka.
Ini menunjukkan apa? Banyaknya penghuni jahanam, banyaknya penghuni neraka. Nah, mendengar apa yang Nabi katakan ini, faqalu, para sahabat sontak bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idza ukhidha minna min kulli alfin tis'atun wa tis'un famada yabqa minna. Ya Rasulullah, jika dari kami ini setiap 100 orang 99 masuk neraka, lalu berapa yang tersisa di situ di antara kami? Khawatir mereka, takut masuk yang 99 itu. Apa kata Nabi SAW? Rasulullah mengatakan, inna ummati fil umam, sungguhnya umatku di tengah-tengah umat. Dan turun Bani Adam ini kasyaratil bayda, seperti sehelai rambut putih di di tubuh lembu yang hitam pekat. Menunjukkan apa? Sedikitnya umat beliau dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Tetapi yang menjadi kebahagiaan kaum muslimin, ya, maukah kalian menjadi sepertiga penghuni surga, sampai ditingkatkan sampai sebanyak-banyak? Artinya nanti banyak kaum muslimin, umat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, akan masuk surga. Namun jika dibandingkan dengan umat lain, kita sedikit. Makanya dikatakan dari setiap 99, ya, dari setiap 199 masuk neraka, satu yang masuk surga. Nah, adalah Allah. Tentu peristiwa itu akan terjadi karena Nabi yang mengabarkan. Karena salah satu di antara makna konsekuensi asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, di antara konsekuensinya yang harus kita berikan apa? Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Ketika Nabi mengabarkan demikian, maka kita segera berlindung dari neraka, kemudian kita minta surga kepada Allah. Itu rahimahullah. Hadis yang mulia ini merupakan perkara yang akan kita alami. Apakah kita masuk yang 99 atau kita masuk yang 1? Sedangkan orang masuk ke dalam surga ini tidak semuanya sama caranya. Ada yang masuk surga tanpa mendapatkan hisab dan adab. Nabi kabarkan umatnya 70.000 umatnya akan masuk surga tanpa hisab dan adab. 70.000. Sisanya, jadi ada orang masuk surga, ya, tanpa hisab dan adab. Ada orang masuk surga dengan hisab yang mudah. Siapa yasir? Makanya di antara doa Nabi kita apa? Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nabi otomatis, ya, beliau tidak sama dengan kita, tapi beliau menyebutkan doa yang mulia ini. Apa yang hisab yang yasir itu? Hisab yang mudah itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Pengertian hisab yang mudah, nanti itu Allah akan berkhulwat dengan hambanya yang mukmin. Hamba yang mukmin dekatkan kepada Allah, diberikan penutup di mahsyar nanti. Sehingga apa? Makhluk-makhluk lainnya, manusia-manusia lainnya yang ada di mahsyar nanti nggak melihat apa yang Allah lakukan kepada hambanya yang beriman. Allah tutupi, Allah mendekat kepadanya, ya, didekatkan orang mukmin tersebut. Kemudian dia ditanya oleh Allah tanpa terjemah, ya, kamu pernah melakukan dosa ini, kamu pernah melakukan dosa itu. Semua dosa-dosa ini dimaafkan oleh Allah. Mungkin di antara kita ada yang darmaji dahar 5 ngaku siji, ya, maka di warteg 5 makan 5 tempe ngakunya 1. Catatannya apa tuh? Akan ditanya.
Ya Rabb. Semua dosa-dosanya diperlihatkan, ditampakkan sehingga sang hamba merasa tidak ada kebaikannya. Ya Allah, celaka deh kalau begini dah. Apa kata Allah? Dulu di dunia aku tutupi dosa-dosa, aku tutupi aibmu. Sekarang di hari ini, di hari kiamat ini, apa kata Allah? Aku ampuni dosa-dosa. Diampuni dosanya, lalu diberikan apa? Catatan kebaikan dari tangan kanannya. Maka dia pun bergembira. Tetapi kalau orang munafik, orang kafir, orang-orang yang pantas mendapatkan siksa Allah, maka dia akan dinikosh, diteliti, dihisab bukan dengan mudah, diteliti. Kalau yang tadi namanya al-ardu, yaitu ditampakkan dosa-dosanya, yang kedua dinikosh, diteliti, sehingga apa? Dia celaka. Diumumkan nanti mereka itu orang-orang yang mendapatkan hisab yang susah ini, diumumkan kelakuannya di hadapan makhluk Allah lainnya. Sedangkan orang mukmin ditutupi. Coba kita ini kalau dibuka dosa kita, aib kita, apa terjadi? Tidak ada berkah satu dengan lainnya. Allah tutupi aib kita. Makanya ketika seorang hamba mengatakan Astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, maka dia mengandung dua makna. Sekurang-kurangnya ada dua makna. Apa itu? Ya Allah, tutupi dosaku, aibku, sehingga tidak diketahui oleh hamba-Mu yang lain. Kemudian ya Allah, hapuskanlah konsekuensi dari dosa tersebut, sehingga aku tidak mendapatkan siksa saat bertemu denganmu. Itu istighfar namanya. Makanya kalau kita istighfar dihayati. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Ya Rabb, ampuni dosaku, tutupi aibku, hapuskanlah dosaku agar aku tidak celaka di hadapan-Mu nanti. Terimalah taubatku, Engkau Maha menerima taubat bagi Maha Pengampun. Kalau kita hayati istighfar itu, ya, insya Allah tercucuran air mata kita. Terbayang durhaka kita sama ayah bunda kita, terbayang kelakuan kita sama istri kita, kelakuan sama tetangga kita. Katanya tetangga minum bergaji nggak ngulangi Pak ya? Minum bergaji ditagih, ini bergaji saya beli, padahal apa? Minjem. Padahal rahmatullah, semua kezaliman itu akan diselesaikan nantinya, mumpung kita masih di dunia. Nah, hisab yang mudah tadi adalah hanya diperlihatkan dosanya saja, tapi tidak disiksa. Nah, ada orang masuk surga dengan syafaat. Dia udah masuk neraka, Nabi bersyafaat misalnya, nggak jadi masuk neraka. Ada orang masuk neraka lalu mendapatkan syafaat, dikeluarkan dari api neraka. Nah, syafaat ini bertingkat-tingkat. Ada syafaatul anbiya, syafaatnya para nabi, ada syafaatnya para malaikat, ada syafaatnya orang soleh. Ya, jadi nanti malaikat memberi syafaat, kemudian para nabi memberi syafaat. Belum bisa berubah. Ya, para nabi memberi syafaat, kemudian orang-orang soleh memberi syafaat, Al-Quran memberi syafaat. Ya, makanya kalau bisa Al-Baqarah dan Al-Imran itu, kalau bisa jangan sampai tidak dibaca dan diamalkan, karena dua surat ini akan datang pelaksanaan awal yang akan membela pembacanya. Syafaat itu memberi apa? Al-Baqarah itu memberikan syafaat. Kemudian orang-orang soleh, nanti orang-orang soleh itu akan mengatakan, ya Allah, si fulan dulu itu bersolat bersama kami, haji bersama kami, kok kagak ada di surga ini? Allah perintahkan, cari, keluarkan dari neraka. Masuklah orang mukmin ke dalam neraka, mencari saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya yang waktu di dunia. Nah, para ulama memberikan garis ini catatan, maka carilah teman yang soleh. Cari teman yang soleh, meskipun namanya bukan soleh Pak ya, namanya yang lain apa gitu. Yang soleh supaya apa? Ketika kita lupa diingatkan, ketika kita salah diluruskan, ketika kita benar ditolong.
jangan kita mendapatkan teman yang apa? Yang makir. Makanya Nabi berdoa, di antara doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min khalilin ma'irin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayi'atan adalah. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, berlindung kepadamu dari teman yang menipu, teman yang makir. Matanya melihatku, hatinya ngawasiku. Jika ia melihat aku melakukan kebaikan, ada kebaikan pada diriku, kebaikan itu disembunyikan, nggak diakui. Kalau melihat kesalahan dariku, maka dia menyebar luaskan kesalahan. Nah, hadirin Allah, ketika nanti para malaikat, para nabi, orang soleh sudah memberi syafaat, semua yang diberi syafaat itu masuk ke dalam surga. Nanti ada hamba-hamba Allah yang diberikan, dikeluarkan dari neraka itu dengan apa? Dengan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat sudah memberi syafaat, para nabi sudah memberi syafaat, kemudian apa? Para orang beriman sudah memberi syafaat, tinggal syafaat Arhamur Rahimin. Syafaatnya apa? Allah yang Maha Penyayang, yang paling Maha Penyayang, maka keluarkan syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau bisa kita yang mana Pak masuk surga? Mau yang di ghairi hisab wal adab, tanpa hisab dan adab, atau dihisab dan yasir dengan hisab yang mudah, atau bisyafaat? Maunya yang mana Pak? Mau yang mana aja yang masuk surga? Jangan kalau kita disuruh minta yang mana, kalau bisa yang pertama dan yang kedua Pak. Kenapa? Kalau yang pertama dan kedua itu berarti kita apa? Termasuk yang menjadi sebab syafaat. Ibu bapak kita mau dimasukin neraka, lalu Allah izinkan kita menyelamatkan. Masya Allah. Orang tua kita di dunia menyelamatkan kita mungkin dari kelaparan, dari apa kebodohan. Tapi ketika kita menjadi sebab selamatnya orang tua kita dari api neraka, ini kemuliaan luar biasa. Masya Allah. Apalagi ketika kita ya di hari yang sangat mengerikan, kita sibuk mikirin diri kita, nasib kita. Setelah kita selesai mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ya keutamaan masuk ke dalam surga, dapat apa? Keutamaan untuk menyelamatkan orang-orang yang kita cintai, ayah bunda kita, nenek kita, kakek kita, abang adik kita. Masya Allah. Nah, makanya Allah, ketika Nabi memerintahkan ini, bahwasanya setiap 100 orang 99 masuk neraka, 1 masuk surga. Ini suatu peringatan buat kita semua. Adakah rasa takut? Ya Allah, 99. Kalau di sini ada berapa ini? Nah, 99 masuk neraka. Habis kita semua deh. Nah, ada Allah. Lalu bagaimana dong agar kita termasuk orang yang tidak masuk golongan yang tadi tuh, yang 99? Ya, resepnya cuma satu resepnya. Cuma apa? Penjabarannya membutuhkan penjelasan dan pemaparan yang lebih luas. Nah, resepnya cuma satu, yaitu surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mengaku cinta kepadaku. Kita kalau ditanya Bapak semua cinta kepada Allah, yakin jawaban cinta banget. Gak pakai cinta doang, cinta banget sama Allah. Nah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyatakan kepada setiap hamba-hamba Allah yang mengaku cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah kepada, ikutilah. Apa yang maksud dengan ikut kepada Nabi? Pertama, beriman dengan agamanya, beriman Islam yang diutus, yang Allah mengutus dengannya,
adalah Islam yang sempurna menutup risalah-risalah yang sudah pernah dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Tidak ada Nabi dan Rasul seperti beliau. Yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwasanya Islam yang beliau bawa itulah yang menyelamatkan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Asli tak salah, Islamlah saya kamu selamat. Termasuk ittiba adalah berlepas diri dari segala perkara-perkara yang menyelisihi agama beliau. Baik, alhamdulillah. Kita ada dulu ya. Apa tutup aja? Lanjut yang kedua. Dulu kesimpulannya ini dengan berdoa semoga Allah menjadikan kita sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kata dan sikap yang tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.